Baik Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Neti dalam channel saya Education Co. Kita sebagai dosen penerima tunjangan Serdos tentu sudah mengetahui bahwa pelaporan BKD mulai semester genap 2019-2020 sudah dilakukan melalui yang namanya si BKD. Nah Bapak Ibu, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya Bapak Ibu dapat login ke dalam si BKD Bapak Ibu masing-masing, merubah password Bapak Ibu masing-masing, dan kita akan mereview sedikit bagaimana nih menu-menu yang ada dalam si BKD kita. Penasaran? Tapi saya mohon Bapak Ibu untuk mensubscribe video ini sehingga channel YouTube ini semakin berkembang ke depannya. Kita mulai saja. Kita siapkan dulu si BKD kita dengan cara Bapak Ibu boleh ketikkan alamat BKD Bapak Ibu masing-masing. Oke, alamatnya kalau saya adalah BKD strip LL Dikti 3 karena saya berada di lingkungan LL Dikti 3, lalu .kemendikbud.go.id. Oke, kita mulai saja. Nah, lalu di sini ada username dan password. Untuk username dan password itu yang digunakan adalah NIDN Bapak Ibu masing-masing. Ya, jika Bapak Ibu sudah login, nanti Bapak Ibu bisa merubah password sesuai selera Bapak Ibu. Nah, karena ini posisinya saya anggap saja kita semua belum merubah password kita, maka kita gunakan username dan password kita adalah NIDN kita masing-masing. Kita mulai saja. Oke, saya akan login. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, di sebelah kanan ini ada nama saya. Itu tandanya saya sudah berhasil masuk ke akun saya tentunya. Nah, bagaimana cara mengubah password gitu ya? Ini saya sarankan Bapak Ibu untuk mengubah password karena supaya tidak bisa orang lain untuk masuk ke BKD online Bapak Ibu. Karena jika NIDN itu dapat dilihat dari PD Dikti saja kita sudah tahu berapa NIDN kita masing-masing. Oke, caranya di sebelah kanan saya ini ada tanda panah terbalik. Bapak Ibu klikkan. Oke, ini ada ganti password. Nah, di sini boleh Bapak Ibu masukkan nanti password baru, lalu diulangi password barunya, lalu Bapak Ibu simpan. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu di sebelah kiri saya ada nama saya tentunya. Oke, lalu ada beranda. Lalu ada dosen, menu dosen, lalu ada keluar. Oke. Bagaimana cara melihat gitu ya? Bagaimana cara kita mulai mengisi BKD online? Oke. Kita akan review sedikit. Di sini ada dosen, kita pilih. Lalu di sini ada BKD dosen, ini akan kita klik. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu bahwa ada BKD dosen periode genap 2019-2020. Nah, lalu di sini ada laporan dan kontrak. Nah, kita akan pilih laporan. Oke, ini kita sudah masuk ke laporan BKD periode genap 2019-2020. Bapak Ibu boleh isikan nanti identitas Bapak Ibu sesuai fakta. Oke, di sini juga sudah dikatakan bahwa harus data yang benar karena untuk pembayaran. Oke, kita akan scroll ke bawah. Ini NIDN. Bapak Ibu cek dulu NIDN-nya sudah benar atau belum. Nomor induk pegawai ini khusus dosen PNS, kalau nggak ada boleh Bapak Ibu strip saja. Oke, lalu ini ada nama, Bapak Ibu cek sudah benar. Nomor sertifikat pendidik juga apakah sudah benar, kalau belum boleh diubah nanti di PD Diktinya. Lalu ini perguruan tinggi, ini status. Nah, untuk status ini ada pilihan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dosen biasa, profesor, lektor kepala, atau seterusnya. Karena saya dosen dengan tugas tambahan, saya akan pilih. Oke. Lalu ini ada alamat perguruan tingginya, udah otomatis terisi. Ini ada fakultasnya, nanti Bapak Ibu boleh ketikkan sendiri fakultas apa, karena saya ekonomi dan bisnis maka saya isi ekonomi dan bisnis.
Prodinya juga ini sudah terisi sendiri sesuai data PD Dikti dan data sister tentunya. Lalu ada Japfung, ini asisten ahli, saya kebetulan asisten ahli 150, nanti Bapak Ibu boleh pilih. Oke. Lalu di sini ada TMT Japfung, ini Bapak Ibu lihat dari SK jabatan fungsional Bapak Ibu masing-masing. Karena saya adalah Japfung terakhir, saya asisten ahli, maka TMT-nya makanya saya lihat dari SK asisten ahli saya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh menyesuaikan apakah Bapak Ibu itu adalah Japfungnya lektor atau lektor kepala, silahkan menyesuaikan. Ini pangkat atau golongan ini dilihat dari SK in passing. TMT juga ini dilihat dari SK in passingnya. Masa kerja ini juga dilihat dari SK in passingnya ya Bapak Ibu ya. Lalu ini tempat tanggal lahir ini sudah otomatis. Ini pendidikan juga nanti ada pilihan gitu ya. Tapi dia sudah tentunya pendidikan S1 kita, S2 kita, S3 jika Bapak Ibu sudah S3. Ilmu yang ditekuni juga bisa Bapak Ibu pilih, tapi dia akan terlihat bahwa ilmu yang kita tekuni yang sesuai PD Dikti, manajemen gitu ya. Kalau saya, ini nomor HP, NPWP juga, nomor KTP, banknya gitu ya. Nomor rekening, atas nama rekening siapa, cabang banknya di mana. Lalu di sini ada kajur kaprodinya siapa. Oke. Saya akan contohkan ini kebetulan karena saya adalah kaprodinya gitu ya Bapak Ibu, maka saya akan ketikkan kaprodi manajemennya. Oke, ini ada. Lalu Bapak Ibu simpan. Oke, ini data saya sudah berhasil disimpan. Nah, selanjutnya ada di sini menu asesor. Kita akan klik. Oke, di sini juga sudah ada apanya tuh petunjuknya ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah mengisi asesor saya gitu ya, asesor untuk BKD saya, di mana asesor satunya adalah Dr. Hotma gitu ya. Caranya adalah Bapak Ibu di sini Bapak Ibu ketikkan gitu ya namanya, nama asesornya siapa. Saya akan contohkan satu. Oke, ini tadi contohnya. Lalu Bapak Ibu harus cocokkan nilainya berapa. Ya. Oke, saya akan cek dulu. Saya akan cocokkan nilainya berapa. Nih. Lalu NIDN-nya di sini Bapak Ibu di kotak yang kedua itu adalah NIDN, di kotak yang pertama itulah adalah niranya gitu ya. Nah, ini juga beliau, ini nira beliau, ini NIDN beliau. Maka saya akan pilih juga. Begitu juga dengan asesor kedua, ini juga saya sudah pilih gitu ya. Plus NIDN beliau juga. Oke. Lalu kita akan update. Oke, ini datanya sudah berhasil. Nah, di sini di sini kita akan mulai untuk mengisi bidang-bidang dari BKD kita. Kita mulai saja bidang A. Bidang A adalah bidang pengajaran tentunya. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu, ada bidang pendidikan. Jika Bapak Ibu sudah S3 gitu ya, boleh nanti Bapak Ibu upload. Caranya ini ada aksi. Oke, Bapak Ibu tinggal klik. Nah, Bapak Ibu nanti boleh tinggal tambah. Oke. Saya akan kembali dulu. Karena saya belum S3, maka itu akan saya skip saja. Saya akan langsung saja ke pelaksanaan pendidikan, poin 2, nomor 2 ya. Nah, di sini ada melaksanakan perkuliahan. Ini biasanya yang kita lakukan, kegiatan pengajaran kita, berapa SKS yang kita lakukan dalam satu semester. Nah, bagaimana cara mengisinya? Di sebelah kanan saya, ini tadi sudah saya katakan ada apa ini ya, bulat biru, ada gambar kaca pembesar. Ini kita klik saja. Oke, di sini juga sudah ada petunjuknya ya Bapak Ibu. Nih, sudah ada petunjuknya. Lalu di sini juga ada catatan nilai SKS maksimal untuk asisten ahli itu 5,5. Lalu nilai SKS maksimal untuk lektor sampai profesor itu ada 11. Lalu di sini ada jumlah SKS kinerja, ada kolom hijau plus lambang tambah dengan tulisan tambah. Kita akan klik. Nah, di sini Bapak Ibu ada bidang A. Oke. Di sini ada tanggal surat tugas. Oke.
Berkas yang diupload adalah surat tugas mengajar Bapak Ibu. Nah, lalu di sini Bapak Ibu boleh nanti isikan tanggal surat tugasnya kapan gitu ya. Date-nya kapan, tanggal, bulan dan tahunnya. Oke, lalu Bapak Ibu boleh choose file, kita upload. Nanti Bapak Ibu boleh pilih, oke. Lalu tentunya dalam ukuran filenya 5 MB. Ekstensinya adalah PDF. Oke, kita akan scroll ke bawah lagi. Lalu di sini ada mata kuliahnya. Nanti di sini ada pilihan, ya. Ini belum ada, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dari mana dapat pilihan ini? Itu adalah dari data PD Dikti kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu usahakan bahwa data PD Dikti Bapak Ibu itu sudah terinput data mengajar Bapak Ibu, riwayat mengajar untuk semester genap. Supaya kenapa? Supaya dia bisa masuk dalam sister kita dan bisa masuk dalam BKD online ini. Nah, lalu di sini ada SKS mata kuliahnya berapa gitu ya. Oke, nanti ada SKS mata kuliahnya berapa, SKS capaiannya berapa gitu ya. Nanti boleh Bapak Ibu isi jenjangnya gitu ya. Di sini ada URL bukti dokumennya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, misalnya repositori, jika ada repositori gitu ya. Di sini juga sudah ada kok petunjuknya. Ini udah ada contohnya. Lalu ini ada keterangannya juga ya Bapak Ibu. Nah, setelah nanti Bapak Ibu isi semua, maka selanjutnya akan kita save. Karena saya belum isi, maka saya akan close. Oke, lalu next. Di sini ada bidang B. Bidang B adalah bidang penelitian. Oke, sebentar kita akan lihat dulu bidang A. Nah, di sini ada pelaksanaan pendidikan, di sini ada membimbing seminar. Jika Bapak Ibu sudah membimbing seminar, boleh nanti Bapak Ibu tambahkan. Di sini juga ada membimbing KKN gitu ya, praktek kerja nyata, boleh juga Bapak Ibu tambahkan ya. Cara menambahkannya saya ulangi, di sini ada lingkaran biru sebelah kanan, lalu ada kaca pembesarnya. Oke, dan seterusnya. Bapak Ibu nanti boleh cek sampai ke bawah, disesuaikan dengan kegiatan pendidikan atau pengajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di semester genap. Nah, nextnya kita lanjut ke bidang B. Oke, ini adalah bidang B. Nah, ini adalah pelaksanaan penelitian. Oke, di sini ada hasil penelitian. Di sini kalau Bapak Ibu sudah berhasil menulis buku, silahkan ditambahkan. Kalau monograf juga silakan. Ini untuk hasil penelitian ya Bapak Ibu yang sudah dipublikasi. Jika sudah dalam jurnal internasional bereputasi juga silakan. Jika internasional biasa juga silakan gitu ya. Nah, jika nasional terakreditasi juga silakan. Nanti saya contohkan saja, misalnya nasional terakreditasi kita akan coba pilih. Oke, ini ada jumlah SKS kinerjanya, kita pilih tambah. Di sini ada tanggal terbitnya kapan gitu ya. Di sini kan SKS kinerja untuk jurnal nasional terakreditasi kan maksimalnya adalah 6. Oke, nanti Bapak Ibu boleh pilih kira-kira 6 saja gitu ya maksimal. Pasti kita inginnya maksimal gitu ya Bapak Ibu, tapi kan nanti kembali lagi dengan asesor kita gitu ya. Lalu di sini ada jumlah penulisnya berapa, Bapak Ibu penulis ke berapa gitu ya. Lalu di sini ada link publikasinya. Oke, nanti Bapak Ibu boleh isi link publikasinya. Oke, di sini ada bukti penugasannya. Ini adalah surat tugas penelitian. Kalau di tempat saya kerja atau perguruan tinggi tempat saya kerja itu ada namanya surat tugas penelitian, itu dikeluarkan oleh dekan gitu ya. Nah, itu. Lalu Bapak Ibu save tentunya. Begitu seterusnya Bapak Ibu, saya akan kembali dulu. Untuk bidang B. Oke. Itu jurnalnya atau hasil penelitian ya, seminar yang disajikan di internasional, nasional gitu ya, caranya sama. Oke, cara menguploadnya mengisinya sama ini dengan kolomnya lingkaran biru ini. Oke, kita next ke bidang selanjutnya, bidang C. Nah, ini ada bidang C. Oke, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini ada menduduki jabatan pimpinan ya. Jika ada, silahkan. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih. Lalu di sini ada melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian.
Ini memberikan latihan atau penyuluhan gitu ya Bapak Ibu. Di sini ada terjadwal tingkat nasional, tingkat lokal gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh pilih. Saya akan coba yang publikasi. Oke. Nah, ini yang dipublikasi. Oke, misalnya ada tulisan kita gitu ya, pengabdian kepada masyarakat, artikel kita sudah publish di salah satu jurnal pengabdian kepada masyarakat. Ini biasanya salah satu yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Lalu kita akan pilih, oke, tambah kinerja. Caranya sama Bapak Ibu. Nah, yang menarik adalah di sini ada uraian gitu ya. Bapak Ibu nanti boleh menguraikan bahwa artikelnya sudah dipublish di jurnal apa, namanya, nama jurnalnya gitu ya Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, saya akan tambahkan linknya apa di uraian ini. Lalu tanggal surat tugasnya, ini SKS kinerjanya itu adalah maksimal 4. Oke, lalu Bapak Ibu save. Nah, itu cara mengisi si bidang C. Saya akan kembali. Bidang D adalah bidang penunjang. Oke, nah ini dia bidang D. Bapak Ibu boleh pilih, oke, penunjang tugas dosen. Ya, Bapak Ibu pernah menjadi anggota dalam suatu panitia gitu ya. Menjadi anggota organisasi profesi gitu ya, Bapak Ibu. Dan seterusnya. Nah, yang paling sering itu adalah pertemuan ilmiah. Sebentar, kita akan cek sampai ke bawah. Ternyata sudah lewat. Nah, ini dia, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Itu yang sering kita lakukan. Di sini ada sebagai ketua lalu sebagai anggota. Bapak Ibu boleh pilih misalnya sebagai anggota. Oke, tambah. Ini nggak perlu banyak-banyak ya Bapak Ibu. Kalau nggak salah saya syaratnya 2 sertifikat kalau saya tidak salah. Mohon ditanyakan ke masing-masing perguruan tingginya saja atau membaca buku panduannya ya Bapak Ibu untuk nilai-nilai dari kinerja penunjang ini gitu ya, syarat-syarat penunjang berapa banyak dan sebagainya, boleh nanti dibaca buku panduannya gitu ya. Saya hanya memberikan bagaimana cara mengisi BKD online saja. Nah, ini dia. Oke, sama tanggal surat tugasnya berapa, lalu Bapak Ibu save. Oke, itu cara mengisi bidang D. Saya akan kembali. Lalu di sini ada persyaratan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, persyaratannya adalah di sini ada sertifikat pendidik, SK jabatan, SK golongan in passing, NPWP, buku rekening, KTP. Ini semua harus kita upload, ya kan? Caranya aksi. Oke, lalu sertifikat kita choose file tentunya. Nah, Bapak Ibu pilih. Oke, lalu kita open tentunya. Tapi saya akan cancel. Lalu Bapak Ibu update. Saya akan close. Begitu selanjutnya, NPWP juga, buku rekening juga, KTP juga. Itu untuk persyaratan. Lalu di sini ada resume. Nah, ini dia. Ini adalah resume itu artinya kegiatan yang BKD yang sudah kita isi tadi Bapak Ibu, mulai dari bidang A, B, C sampai D. Oke. Nah, lalu ini ada resume NIDN-nya, keterangan, pendidikan dan sebagainya. Nanti semua akan tercatat di sini Bapak Ibu. Apakah kita sudah memenuhi atau tidak, maka nanti akan ada kesimpulannya. Ini karena saya belum mengisi apapun ya Bapak Ibu ya. Maka tidak memenuhi tentunya karena saya belum ada mengisi apapun. Oke. Sini udah dilihat ya keterangan, syarat, kinerja, kesimpulannya juga ada nanti. Nah, jika sudah memenuhi, kesimpulannya misalnya sudah memenuhi, maka Bapak Ibu akan cetak laporan BKD. Setelah Bapak Ibu cetak, lalu Bapak Ibu harus meminta tanda tangan dari asesor yang Bapak Ibu ketikkan atau Bapak Ibu pilih tadi di BKD online ini. Lalu Bapak Ibu akan melakukan yang namanya cetak laporan BKD. Setelah Bapak Ibu melakukan cetak laporan BKD, maka BKD Bapak Ibu nanti akan ditandatangani oleh asesor yang Bapak Ibu ketikkan atau Bapak Ibu pilih tadi di BKD online ini. Lalu setelah itu Bapak Ibu harus melakukan upload kembali laporan BKD Bapak Ibu ke dalam si BKD Bapak Ibu ini.
Demikian dulu video dari saya mengenai BKD online ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon untuk mensubscribe video ini atau channel Education & Co ini, sehingga saya semakin semangat memberikan konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, ayo Bapak Ibu, kita kerjakan BKD online kita. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa.